Ahok harus kalah sebelum bertarung. Negara ini memang belum siap untuk terbang melesat lebih tinggi. Rakyat masih belum pantas untuk pemimpin seperti Ahok dan yang lain. Mereka lebih suka pemimpin atau elit politik yang menjejali mereka dengan janji manis dan drama politik. Itu pilihan mereka. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Akhirnya terjawab sudah teka-teki calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Sebelumnya ada rumor namanya berinisial S. Ternyata orang tersebut adalah Suswono. Suswono adalah kader PKS, menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PKS. Dia juga pernah menjadi Menteri Pertanian era SBY. Baru-baru ini pasangan Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan oleh koalisi Kim Plus. Total ada 12 partai yang mendukung. Nasdem, PKB dan PKS akhirnya ikut merapat dan memberikan dukungan. Para sekjen partai yang hadir langsung menandatangani surat deklarasi. Memang belum bisa dipastikan 100% sebelum hari pendaftaran nanti, tapi bisa disimpulkan Anies game over. Anies tidak ada peluang untuk maju. Langkahnya berhenti sampai di sini karena Nasdem, PKB, dan PKS sudah merapat ke koalisi Kim. Yang paling kasihan adalah PDIP yang harus berdiri sendirian. PDIP tidak punya cukup kursi untuk mengusung calon gubernur. Padahal sebelumnya, nama Ahok sempat digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai gubernur Jakarta. Tapi apa daya, Ahok juga terpaksa harus menerima kenyataan. Kalau Anies tersingkir, saya tidak terlalu peduli karena memang sebaiknya Anies tidak usah ikut pilkada. Sudah cukup kita menyaksikan Anies lebih banyak mengolah kata dan pencitraan ketimbang bekerja membenahi Jakarta. Selama 5 tahun, Anies merasa sok pintar bisa mengatasi masalah di Jakarta dan sering kali berseberangan dengan pemerintah pusat. Masalah di Jakarta, terutama banjir, tidak teratasi karena ribut tentang normalisasi sungai dan proyek sodetan. Kalau karir politiknya berakhir sampai di sini, saya tidak akan terlalu peduli. Tapi yang paling disayangkan adalah Ahok. Ini yang membuat saya dan mungkin kalian juga sangat sedih. Yang menyedihkan adalah PDIP saat ini sendirian. Kalau misalnya Ahok ikut pilkada dan kalah, masih bisa diterima dengan lapang dada. Tapi situasi politik saat ini sedang kacau dan berantakan. Situasi yang dialami PDIP saat ini adalah semua partai selain PDIP bersatu dan membentuk koalisi besar untuk menghalangi calon lain untuk maju. Apalagi ada kabar beberapa partai bergabung karena terpaksa dan tersandera. Ini adalah skenario politik yang dirancang sedemikian rupa untuk memenangkan pertarungan dengan mudah dan mulus. Tidak peduli spekulasi apapun yang muncul, Ridwan Kamil akan sulit menang jika bertanding dengan Ahok, apalagi dengan Anies. Bahkan melawan kotak kosong aja belum tentu Ridwan Kamil bisa menang. Tapi kalau melawan calon independen yang sekarang, sudah pasti menang mudah. Apalagi calon independen ini diduga terseret kasus pencatutan KTP tanpa izin. Bisa dikatakan Ridwan Kamil dan Suswono sudah menang. Tidak usah lagi ada kampanye karena kemenangan sudah di depan mata. Tidak perlu ada debat calon gubernur karena semua orang sudah tahu hasilnya. Saran aja sih, lebih baik langsung dilantik saja menjadi gubernur karena pertandingan ini sangat mengecewakan. Bagi yang berharap ada keadilan terkait kasus pencatutan KTP, saya rasa kalian mungkin akan kecewa. Salah satu alasannya adalah polisi menghentikan laporan dari warga terkait kasus ini. Alasan kenapa dihentikan, silakan kalian cari sendiri di Google. Apalagi beberapa hari lalu, KPU Jakarta juga terlihat segan dan tidak tegas. Anggap saja calon independen ini akan tetap maju meskipun banyak yang protes. Tuntutan warga supaya calon ini didiskualifikasi saya rasa tidak akan didengerin, karena elit politik sudah tutup mata dan telinga.
Dengan demikian, saya rasa pemenang Pilkada Jakarta sudah ketahuan. Makanya tadi saya bilang gubernurnya langsung dilantik saja. Tidak usah ada pemungutan suara lagi. Bagi yang prihatin dan kecewa, ya mau gimana lagi. Semua bermula dari Pilpres. Rakyat selalu menjadi objek yang gampang dibodohi. Skenario Pilpres terus berlanjut sampai Pilkada sekarang ini. Seandainya mereka kalah di Pilpres, situasi seperti sekarang tidak perlu terjadi. Yang menang makin kebablasan, makin serakah, makin ingin memperpanjang kekuasaan. Ini akibat kebodohan yang tidak pernah disadari. Kebanyakan dari mereka seolah tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin. Mau siapapun yang jadi presiden atau kepala daerah, tidak masalah. Yang penting perut kenyang, dapat bansos, dan terhibur dengan janji-janji manis. Inilah situasi yang terjadi di negara ini. Rakyat gampang dihasut dan dimanipulasi, sehingga oligarki politik makin merajalela di tahun ini. Saya percaya meskipun banyak orang muak dengan kondisi demokrasi di negara ini, faktanya lebih banyak orang yang tidak peduli. Meskipun jelas-jelas ada skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan, banyak orang tidak peduli. Meskipun banyak yang teriak dan prihatin dengan kondisi bangsa ini, lebih banyak lagi orang yang masa bodoh. Ini masalah yang tidak ada habisnya. Parahnya lagi, mereka ini kayak dipelihara untuk diperalat tiap 5 tahun sekali. Jangan harap negara ini bisa maju kalau masih ada banyak orang yang gampang dibodohi. Semuanya saling berkaitan. Dan hasilnya, lihatlah demokrasi sekarang ini. Ya seperti inilah. Orang-orang hebat seperti Ahok harus tersingkir. Ahok harus kalah sebelum bertarung. Negara ini memang belum siap untuk terbang melesat lebih tinggi. Rakyat masih belum pantas untuk pemimpin seperti Ahok dan yang lain. Mereka lebih suka pemimpin atau elit politik yang menjejali mereka dengan janji manis dan drama politik. Itu pilihan mereka dan kita harus hormati pilihan mereka. Kalau ada masalah, kelompok mereka lah yang kena imbas paling parah. Masalah lainnya adalah mereka kayak tidak pernah sadar. Mata mereka sudah tertutup sehingga tidak bisa melihat demokrasi sedang diutak-atik seenaknya demi kepentingan segelintir orang. Bagi yang berharap Ahok bisa maju, semoga bisa tabah menghadapi kenyataan ini. Situasi politik sangat tidak menentu. Negara ini dijadikan seolah milik kelompok tertentu. Tidak boleh ada pihak yang merebut. Jika ada kandidat lain yang kuat, sebisa mungkin dihalangi. Jangan sampai dikasih panggung. Sampai kapan ini akan berakhir? Tunggu sampai mayoritas rakyat menjadi cerdas. Entah sampai kapan. Faktanya banyak orang cerdas, tapi masih lebih banyak orang yang tidak cerdas. Ini adalah gejala dari Indonesia cemas tahun 2045, bukan Indonesia emas. Satu solusi yang bisa dilakukan adalah ubah aturan pilpres atau pilkada supaya membatasi jumlah koalisi, supaya tidak ada aksi borong yang membuat calon lain dijegal. Tapi lagi-lagi, untuk mengubah aturan itu butuh parlemen. Sialnya lagi, parlemen sekarang juga dikuasai mereka. Ya sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.